Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Syahrul Syarifuddin SEMM selaku dosen mata kuliah analisis laporan keuangan dan juga teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmawati dari kelas akuntansi 3A dengan NIM 20216101126. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas analis laporan keuangan pada suatu perusahaan. Baik, sebelumnya, analis laporan keuangan sendiri itu adalah kegiatan menganalisa laporan keuangan menggunakan dengan konsep dan standar akuntansi keuangan. Untuk kali ini, saya sendiri mengambil laporan keuangan dari PT MD Victors untuk dianalisa. Baik, mungkin langsung saja untuk materi yang akan dibahas. Ada beberapa materi, submateri yang akan saya bahas. Yang pertama ada perkenalan dari PT MD Victors itu sendiri, kemudian yang kedua ada analisis perbandingan, yang ketiga ada analisis rasio, yang keempat ada analisis common size, kemudian yang kelima ada analisis trend, yang keenam ada analisis DuPont, yang ketujuh ada analisis cross section, kemudian yang delapan ada analisis time series, kemudian yang ke-9 ada analisis sumber dan penggunaan kas, dan yang ke-10 ada analisis sumber dan modal kerja. Baik, untuk materi yang pertama yaitu ada perkenalan dari PT MD Victors itu sendiri. Mungkin ini sekilas saja tentang MD Victors, yaitu MD Victors merupakan sebuah perusahaan rekaman dan perusahaan produksi dan distribusi film dan sinetron Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 2002, MD Entertainment telah berkembang menjadi pusat media paling produktif di negara ini, mengumpulkan sinergi dari sistem yang terintegrasi penuh dan fasilitas canggih yang mencakup seluruh rantai produksi. MD Entertainment menciptakan film, program televisi dan program OTT, musik dan animasi, dan identik dengan menciptakan tolak ukur industri secara konsisten. Saat ini, MD Entertainment memiliki lebih dari 14.000 jam konten di berbagai platform, termasuk film dan serial yang banyak memenangkan penghargaan. Uniknya, IP seluruh pemrograman MD Entertainment dimiliki sepenuhnya oleh MD Entertainment itu sendiri. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu adalah analisis perbandingan laporan keuangan. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan analisis perbandingan? Analisis perbandingan menurut Harapan tahun 1997 adalah teknik analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan secara horizontal dan membandingkan antara satu dengan yang lainnya dengan menunjukkan informasi keuangan atau data lainnya baik dalam rupiah atau dalam unit. Pada tabel yang tertera pada PPT kali ini, analisis perbandingan ada dua, yaitu analisis perbandingan neraca dan analisis perbandingan laporan laba rugi. Yang pertama akan dibahas yaitu adalah analisis perbandingan neraca. Analisis perbandingan neraca ini adalah neraca yang berasal dari laporan keuangan dari PT MD Victors sendiri dari tahun 2018 sampai 2022. Dan terdapat beberapa tabel, yaitu ada tabel dari total aset, kemudian ada dari tabel total liabilities, dan kemudian ada total ekuitas, dan kemudian juga ada tabel dari total liabilities dan ekuitas. Yang pertama mungkin yang akan dibahas adalah total aset. Nah, dari tahun 2018 sampai 2022 dapat dilihat dari tabel pada analisis perbandingan neraca pada total aset tersebut mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2022 atas 2018 mengalami kenaikan sebesar 17%. Kemudian pada tabel total liabilities awalnya mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2021 atas 2018 mengalami kenaikan 39%, kemudian pada tahun 2022 atas 2018 juga mengalami kenaikan sebesar 107%. Selanjutnya itu pada total ekuitas. Pada tahun 2020 atas 2018 mengalami penurunan, kemudian mengalami kenaikan kembali 15% pada tahun 2022 atas 2018. Selanjutnya yaitu total aset, liabilities dan ekuitas. Sama seperti sebelumnya, pada tahun 2019 atas 2018 mengalami penurunan sebesar 2% terhadap 2020 atas 2018.
kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2022 atas 2018. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu analisis perbandingan pada laporan laba rugi. Pada analisis perbandingan laporan laba rugi ini ada 3 macam, yaitu ada laba bruto, laba usaha, dan juga total penghasilan. Untuk untuk perbandingan dari laba bruto tersendiri ini juga dari tahun 2018 sebagai tahun dasarnya mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2022 atas 2018 itu mengalami kenaikan sebesar 39%. Kemudian laba usaha. Laba usaha juga sama halnya dengan laba bruto dengan perbandingannya itu tahun 2018 sebagai tahun dasarnya dari tahun-tahun lainnya. Dari tahun 2019 sampai 2021 mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2022 atas 2018 mengalami kenaikan sebesar 49%. Kemudian yang terakhir yaitu adalah total penghasilan. Sama halnya dengan laba usaha dan laba bruto, pada total penghasilan juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun, tetapi pada tahun 2022 atas 2018 mengalami kenaikan sebesar 44%. Baik, itulah apa yang dijelaskan mengenai analisis perbandingan terhadap neraca dan juga laporan laba rugi. Dapat disimpulkan bahwa analisis perbandingan laporan keuangan dapat membantu pelaku usaha untuk mengetahui kinerja dan perkembangan perusahaan serta perubahan yang terjadi dalam pos-pos laporan keuangan. Oleh karena itu, mungkin adanya kenaikan dan penurunan terhadap laporan laba rugi dan juga neraca tersebut dapat membantu pelaku usaha untuk meningkatkan kinerja dari usahanya tersebut. Baik, untuk yang selanjutnya itu adalah analisis rasio. Untuk analisis rasio sendiri, saya mengambil contoh dari current ratio dan juga quick ratio. Apa sih yang dimaksud dengan current ratio dan quick ratio? Current ratio yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban hutang jangka pendeknya. Sedangkan untuk quick ratio sendiri yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendeknya tanpa memperhitungkan persediaan. Sebagaimana yang telah cantumkan di PowerPoint, untuk grafik quick ratio dan current ratio dapat dilihat dari grafik tersebut bahwa untuk perusahaan MD Entertainment sendiri mempunyai tingkatan yang lebih tinggi daripada rasio-rasio industri yang lainnya. Dapat dikatakan bahwa dari grafik tersebut dari kedua grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa dari PT MD Victor sendiri dapat memenuhi atau membayar kewajiban jangka pendeknya kepada kreditur dengan baik karena memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada industri-industri yang sama dengan MD Entertainment yang lainnya. Baik, untuk selanjutnya itu adalah analisis rasio leverage. Untuk analisis rasio leverage, saya mengambil debt total asset ratio dan juga debt to equity ratio. Mungkin apa sih yang disebut dengan debt total asset ratio dan juga debt equity ratio? Debt total asset ratio adalah menunjukkan besarnya hutang perusahaan dibandingkan dengan kekayaan yang dimilikinya. Sedangkan debt to equity ratio menunjukkan besarnya hutang perusahaan dibandingkan dengan modal yang dimilikinya. Dalam artian bahwa semakin tinggi jumlah rasio, maka semakin tinggi pula nominal hutang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan tersebut. Dapat dilihat pada grafik yang sudah tertera, pada PT MD Entertainment itu sendiri memiliki tingkatan rasio leverage yang lebih rendah dibandingkan dengan rasio industri perusahaan yang sama dengannya. Dapat diartikan bahwa PT MD Entertainment ini sendiri tidak terlalu ketergantungan terhadap kreditur atau tidak memiliki hutang yang lebih tinggi atau lebih tinggi dari perusahaan yang sama industrinya dengan PT Entertainment itu sendiri. Untuk analisis rasio selanjutnya yaitu adalah rasio activity. Untuk rasio activity ini sendiri saya mengambil asset turnover dan juga receivable turnover. Apa sih yang maksud dengan asset turnover? Asset turnover sendiri itu adalah kemampuan perusahaan untuk memutarkan kekayaannya untuk menghasilkan penjualan.
sebagaimana grafik yang telah tertera pada yang telah tertera, aset turnover ini sendiri menunjukkan bahwa PT MD Entertainment ini sendiri memiliki tingkatan yang lebih rendah dibandingkan dari rasio-rasio industri yang lainnya. Ini dapat dikatakan bahwa MD Entertainment ini sendiri cukup lambat dalam menghasilkan penjualan yang dilakukan setiap tahunnya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah receivable turnover. Apa sih yang dimaksud dengan receivable turnover? Receivable turnover ini sendiri adalah kemampuan perusahaan dalam mengumpulkan piutangnya. Dalam artian semakin cepat perputaran piutang, maka semakin cepat pula pengumpulan piutang yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Baik, dapat dilihat dari grafik yang sudah tertera bahwa PT MD Entertainment ini sendiri memiliki tingkatan yang rendah pada tahun 2018, 2019 dan juga 2021 terhadap dibandingkan dengan rasio industri perusahaan yang lainnya. Kemudian pada tahun 2019 pada tahun 2000 maaf, kemudian pada tahun 2020 dan juga 2022 MD Entertainment ini memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rasio industri perusahaan lainnya. Dapat dikatakan bahwa jika MD Entertainment ini memiliki tingkatan yang lebih rendah, maka MD Entertainment ini itu cukup lambat dalam mengumpulkan piutangnya. Tetapi pada saat MD Entertainment ini memiliki tingkatan rasio yang lebih tinggi dari PT industri yang lainnya, maka MD Entertainment ini dapat dikatakan dapat mengumpulkan piutangnya itu dengan efektif. Untuk rasio yang selanjutnya yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan suatu laba perusahaan. Dapat dilihat dari grafik yang tertera bahwa pada PT MD Entertainment ini sendiri dari tahun ke tahun memiliki tingkatan yang lebih tinggi atau rasionya lebih tinggi daripada rasio industri yang lainnya. Ini dapat dikatakan bahwa PT MD Entertainment ini sendiri dapat menghasilkan laba perusahaan itu dengan baik. Baik, untuk yang selanjutnya adalah analisis common size. Analisis common size ini merupakan angka-angka atau rekening-rekening yang ada dalam laporan posisi keuangan dan juga laporan laba rugi yang menjadi presentasi berdasarkan dasar tertentu. Untuk angka-angka yang ada dalam neraca merupakan common base-nya yaitu total aktiva. Hal ini artinya total aktiva harus jumlahnya harus 100%. Kemudian dapat dilihat dari tabel yang sudah tertera bahwa dari tahun 2018 sampai 2020 total aktiva atau total aset yang terdapat pada laporan posisi keuangan dari PT MD Victor ini sendiri menghasilkan jumlah yaitu 100%. Kemudian untuk total liabilities dan total ekuitas jika dijumlahkan keduanya harus nominalnya harus sama dengan 100%, sama dengan total aktiva. Dan juga dapat dilihat bahwa untuk total liabilities dan total ekuitas pada laporan posisi keuangan MD Entertainment ini sendiri semuanya berjumlah 100%, kecuali pada tahun 2021 untuk total liabilities dan total ekuitasnya tidak 100%, hanya berjumlah sebesar 96,76%. Lalu berikutnya adalah analisis tren. Tren analisis ini sendiri adalah analisis yang membandingkan data bisnis dari waktu ke waktu atau dari tahun ke tahun untuk melihat kemampuan atau konsistensi dari perusahaan tersebut. Untuk tren analisis dari laporan posisi keuangan pada MD Entertainment ini, tahun 2018 itu sebagai tahun dasarnya. Biasanya untuk tren analisis ini sendiri dinyatakan dalam bentuk persenan. Dapat dilihat juga dari tabel yang sudah tertera bahwa tren analisis yang terjadi
Dapat dilihat dari tabel yang tertera, tren analisis yang terjadi pada tahun 2018 sampai 2022 selalu mengalami kenaikan dan juga penurunan yang sangat signifikan, tidak terlalu beda jauh tingkatannya. Tetapi pada tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan yang cukup besar. Kemudian dari tahun 2020 sampai ke 2021 juga mengalami penurunan, memiliki jumlah tren analisis yang sama, tidak ada peningkatan dan juga penurunan. Untuk analisis tren yang terjadi pada laporan laba rugi itu sendiri dapat dilihat dari tabel yang sudah tertera dari tahun ke tahun, sama seperti sebelumnya. Tahun 2018 yaitu sebagai tahun dasarnya. Dapat dilihat juga dari tahun ke tahun, analisis laporan laba rugi ini tidak memiliki konsistensi dalam peningkatan, tetapi dari tahun 2018 sampai 2022 terkadang perusahaan mengalami peningkatan dan juga penurunan yang sangat rendah jika dilihat dari data yang tertera. Contohnya seperti pada tahun 2020 pada laba sebelum pajak, juga laba bersih tahun berjalan, dan juga pada jumlah laba komprehensif tahun berjalan mengalami penurunan sebesar minus 40%, kemudian minus 54%, dan juga tetap minus 54%. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tren analisis yang terjadi pada perusahaan MD Entertainment dari tahun 2018 sampai 2022, baik itu dari laporan laba rugi dan juga laporan posisi keuangannya, tidak memiliki konsistensi kenaikan terhadap tren yang sedang terjadi. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah analis DuPont. Analis DuPont adalah analis laporan keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan pengembalian atau ekuitas atas ekuitas atau yang disebut dengan ROE. DuPont analisis ini adalah alat untuk menganalisis untuk menganalisis laba perusahaan. Seperti yang sudah tertera pada tabel, saya mencontohkan grafik analisis DuPont ini pada tahun 2018. Untuk tabel yang di sebelahnya itu menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan ROE pada tahun 2018 sampai tahun 2022. Untuk 2018 ke 2019 ROE sendiri itu mengalami peningkatan itu sebesar 49,34%. Kemudian untuk tahun 2020 mengalami penurunan, kemudian mengalami kenaikan lagi dari tahun 2020 sampai 2022. Yang selanjutnya adalah analisis cross section. Analisis cross section adalah perbandingan data perusahaan dengan perusahaan lainnya seindustri yang bermanfaat untuk melihat prestasi perusahaan yang relatif terhadap industri tersebut. Juga bermanfaat dalam kasus khusus seperti untuk menentukan bagaimana manajemen suatu perusahaan tersebut. Seperti tabel yang sudah tertera, di situ tertera ada rata-rata aritmatika, rata-rata tertimbang, ROA, dan juga nilai buku. Rata-rata aritmatika ini sendiri berasal dari jumlah seluruh ROA dari tahun 2018 sampai ke tahun 2022. Kemudian dari manakah asal aritmatika dari setiap tahunnya itu? Rata-rata aritmatika ini berasal dari jumlah ROA setiap perusahaan yang dalam industri tersebut dibagi dengan perusahaan yang diteliti. Kebetulan saya meneliti ada 5 perusahaan yang terdiri dari PT MD Victors, kemudian dari Matahari, kemudian dari PT S Hardware Indonesia, kemudian dari PT Fast Food Indonesia, dan juga dari MNCN. Nah, dari 5 perusahaan ini dihitung dengan jumlah ROA-nya dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah perusahaan tersebut, yaitu ada 5 perusahaan, dan dihasilkanlah rata-rata aritmatika yang tertera seperti yang ada di tabel
pada PPT tersebut. Baik, untuk yang selanjutnya adalah analisis time series. Analisis time series ini sendiri adalah analisis terhadap data historis yang diperlukan yang mungkin timbul dengan perbandingan data keuangan dengan data keuangan yang sebelumnya. Untuk analisis time series sendiri ini saya mencantumkan ada 5 perusahaan yang dianalisis, yaitu ada PT MD Pictures, Matahari, PT Earthware Indonesia, kemudian PT Fast Food Indonesia dan juga MNCN. Setiap perusahaan memiliki ROI dan setiap perusahaan itu memiliki ROI industri masing-masing. Seperti pada tahun 2018, pada tahun 2018 PT MD Ventures ini memiliki ROA perusahaan sebesar 9,92%, kemudian untuk perusahaan Matahari itu ada 31,28%, kemudian untuk PT S Hardware Indonesia ini memiliki 4,35%, kemudian untuk PT Fast Food Indonesia ini memiliki 9,34%, kemudian MNCN ini memiliki 12,87%. Kemudian untuk tahun-tahun berikutnya ini, tahun-tahun 2019, 2020 dan juga 2021 kemudian 2022 ini jumlah dari ROA industrinya ini pada tahun 2019 ini ada 18,45%. Itu merupakan ROA industri dari 5 perusahaan yang sudah disebutkan dan juga tertera pada tabel tersebut. Kemudian sama dengan halnya dengan pada tahun 2020, ROA industrinya memiliki 2,94%. Kemudian tahun 2021 ROA industri dari 5 perusahaan tersebut ada 12,47%. Kemudian tahun 2022 ROA industri tersebut ada 13,48%. Selanjutnya yaitu analisis sumber dan penggunaan kas pada laporan posisi keuangan. Untuk analisis sumber dan penggunaan kas pada laporan posisi keuangan ini sama halnya seperti analisis yang lainnya, itu dari tahun 2018 sampai 2022 masih menggunakan laporan keuangan dari MD Entertainment, yaitu yang pertama yaitu laporan posisi keuangannya. Dalam tabel tersebut dicantumkan ada total aset memiliki bisa mengalami kenaikan dan juga penurunan, kemudian ada liabilities juga bisa mengalami kenaikan dan juga penurunan, kemudian juga untuk total ekuitas bisa mengalami kenaikan dan juga penurunan, dan juga sama halnya dengan total dari liabilities dan ekuitas tersebut bisa mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2018 sampai 2019 untuk total aset tersebut mengalami kenaikan, kemudian pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan sebesar 43.874.870.311. Kemudian mengalami kenaikan juga pada tahun dari 2021 sampai 2022. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu adalah analisis sumber dan modal kerja. Untuk analisis dan sumber dan modal kerja ini masih menggunakan laporan posisi keuangan pada perusahaan MD Entertainment. Dari tabel yang tertera pada PPT, untuk modal kerja yang dianalisis itu ada modal kerja kuantitatif dan juga modal kerja kualitatif. Untuk tahun yang dianalisis itu dari tahun 2018 sampai 2022. Kemudian untuk modal kerja kuantitatif itu sendiri berasal dari total aset lancar yang ada pada laporan posisi keuangan tersebut. Jadi keseluruhan aset lancar yang ada pada laporan posisi keuangan MD Pictures itu sendiri dijumlahkan, kemudian di total aset tersebut menjadi modal kerja kuantitatif setiap tahunnya. Kemudian untuk modal kerja kualitatif itu sendiri itu berasal dari total aset lancar dikurangi dengan total liabilitas jangka pendek. Jadi untuk setiap tahunnya jumlah modal kerja kualitatif ini itu berasal dari total aset lancar dikurangi dengan total liabilitas jangka pendek. Baik, untuk pemaparan materi
materi dari analisis laporan keuangan untuk perusahaan MD Entertainment mungkin hanya segitu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.